Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan diskusi lagi ya tentang bagaimana metode atau memberi nama dari sikloalkana ya. Mungkin teman-teman di video saya yang lain itu ada tata nama untuk alkana biasa ya, tata nama alkana untuk yang rantai terbuka ya. Nah, kali ini kita akan diskusi bagaimana tata nama untuk sikloalkana karena agak sedikit berbeda teman-teman di sini ya. Nah, jadi pendahuluan dulu ya. Jadi sikloalkana ini adalah alkana di mana 3 atau lebih atomnya itu tersusun membentuk cincin ya. Kenapa 3 teman-teman? Jadi kalau 2 itu nggak mungkin dia membentuk sikloalkana ya. Tapi minimal itu ada 3 atau disebut juga adalah siklopropana. Jadi minimal itu adalah siklopropana teman-teman ya. Ini bentuk strukturnya sama ya, yang ini dengan yang ini ya. Jadi mulai dari siklopropana, siklobutana, siklopentana, sikloheksana sampai selanjutnya gitu. Nah, untuk rumus umum dari sikloalkana sendiri itu rumusnya CnH2n, di mana n itu misalnya n-nya ada 3 teman-teman ya. Misal C-nya ada 3, sorry. C-nya ada 3 ya, berarti H-nya itu ada 2n atau ada 6 berarti ya. Di sini kan berarti kan hanya ada 2 ditambah 2 ditambah 2, total ada 6 kan untuk yang siklopropana. Nah, kalau misalnya siklobutana berarti kan dia C-nya ada 4 ya. Berarti hanya itu ada 8 ya, atau dikali 2 aja gitu. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, total ada 8. Oke, untuk yang rumus umum. Kemudian selanjutnya alkana diberi nama dengan menambahkan awalan siklo ya. Karena dia kan bentuk strukturnya siklik ya. Jadi tambahkan siklo di depan nama alkana sesuai dengan jumlah atom karbon dalam cincin. Kalau misalnya 3 berarti siklopropana, kalau 4 berarti siklobutana, kalau 5 siklopentana, kalau 6 itu sikloheksana ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tata nama sendiri. Nah, sikloalkana ini sebagai rantai utama, maksudnya sikloalkana itu digunakan sebagai rantai utama jika ya jika jumlah atom C dalam cincin atau dalam bentuk siklonya itu atau dalam bentuk sikliknya itu lebih banyak dibandingkan jumlah alkil yang terikat pada cincin ya. Ini kita ambil contoh misal di sini nih. Di sini siklonya adalah siklopentana ya, di mana C-nya ada 5 ya. Sedangkan untuk alkil yang terikat pada siklonya itu adalah C-nya 1. Berarti adalah metil di situ. Nah, antara 5 dengan 1 itu kan lebih banyak yang 5 teman-teman. Jadi si siklopentana ini sebagai rantai utama ya. Sedangkan si metana ini itu menjadi alkil atau menjadi metil di situ, sehingga namanya adalah metil siklopentana ya. Metil siklopentana. Ini juga sama nih. Di sini yang dalam bentuk sikliknya itu ada 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau disebut juga sikloheksana. Sedangkan yang terikat itu cuma 2 C-nya ya, atau disebut juga etana atau etil kalau bentuk alkil ya. Sehingga namanya adalah etil sikloheksana. Etilnya sebagai alkil, sikloheksananya sebagai rantai utama teman-teman ya. Nah, selanjutnya jika jumlah C dalam gugus alkil lebih banyak, maka gugus alkil sebagai rantai utama, sedangkan cincin atau bentuk siklonya dinamai sebagai cabang. Nah, penulisan nomor tidak perlu jika hanya satu cabang yang terikat pada cincin. Nah, gitu ya. Makanya di sini nggak perlu nomor teman-teman. Kan sebenarnya bisa kita namakan 1 metil siklopentana ya, atau sini juga 1 etil siklopentana. Cuman karena di sini sama aja, jadi dia tidak perlu nomor. Nah, di sini bentuk siklonya itu atau bentuk sikliknya itu dia ada 4 ya, atau disebut juga siklobutana. Sedangkan yang terikat pada si atom cincinnya itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Atau disebut juga pentana teman-teman. Nah, 4C ya dengan 5C otomatis lebih banyak yang ini kan. Jadi di sini dia bentuk siklonya itu sebagai alkil, bentuk pentananya sebagai rantai utama ya.
Nah, kalau di sini harus tulis nomornya nih gitu. Karena kalau misal dia posisi di sini sama di sini beda ya. Di sini sama di sini beda nih gitu teman-teman. Jadi namanya adalah 1 siklobutil pentana. Si sikloheksananya sebagai alkil, terus pentananya sebagai rantai utama ya. 1 siklobutil pentana seperti itu ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Kalau misalnya dia lebih banyak sikloheksananya, otomatis dia sebagai rantai utama. Kalau misalnya di alkana rantai terbukanya lebih banyak, otomatis dia sebagai rantai utama teman-teman ya. Gitu. Terus yang kedua, jika cincin mengikat dua cabang yang berbeda, nomor 1 diberikan berdasarkan prioritas urutan abjad ya teman-teman. Nah di sini sikloalkananya adalah siklopentana ya, sedangkan alkilnya adalah yang pertama metil ya, metil di sini. Terus kemudian di sini adalah propil ya, propil. Nah antara M ya dengan P itu kan lebih dulu M teman-teman ya, berdasarkan urutan abjad, sehingga namanya adalah 1 metil ya, 1 metil, 2 propil, siklopentana ya. Nah sekarang kita ambil contoh lagi di sebelahnya. Ini alkilnya adalah etil ya, yang ini adalah metil ya. Terus penomorannya ngikuti ini ya teman-teman ya. Jadi yang lebih dulu itu nomor 1 teman-teman, sedangkan yang setelahnya adalah nomor 2 gitu. Nah antara E dengan M itu lebih dulu E kan, sehingga namanya adalah 1 etil, 3 metil, siklopentana ya. Nah, di sini kan kenapa dia 1 2, karena di sini kan nomor 1, di sini nomor 2 ya. Sedangkan kalau ini kan berarti kan etil lebih dulu ya tadi ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Sehingga namanya adalah 1 etil, 3 metil, siklopentana ya. Nah, kalau ini gampang nih berarti ini. Dua-duanya metil, ya udah berarti 1,3 ya. Dimetil sikloheksana ya, karena dia ada 6 C-nya gitu. Terus nomor 3 nih salah nih, harusnya bukan nomor 2. Jika terdapat lebih dari 2 cabang pada cincin, beri nomor serendah mungkin. Ini kasus kalau misalnya cabangnya itu lebih dari 2 teman-teman. Ini kan tadi kan ada 1 ya di contoh nomor pertama. Nomor kedua ada 2. Nah kalau misalnya ada lebih dari 2, itu kita beri nomor serendah mungkin ya. Di sini cabangnya ada cabang propil ya, kemudian ada cabang metil dan juga cabang etil ya. Nah, di sini kita kasih nama serendah mungkin berarti ya. Ini nomor 1 ya. 2 3 4 ya. Gitu. Nah, kalau misalnya dia sebagai nomor 1 nih, misalnya ini kan nomor 1-nya kan kalau kita jumlahin berarti 1 ditambah 2 ditambah 4 ya, sama dengan hasilnya 7 ya. Nah, kalau misalnya dia sebagai nomor 1 nih si etilnya, ini nomor 1 misalnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Berarti kan 1 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 8. Nah, ini salah teman-teman, atau tidak kita gunakan. Tapi yang kita gunakan adalah cabang yang atas. Nah, sehingga namanya adalah 4 etil ya. 4 etil. Kemudian 2 metil ya. Seperti biasa teman-teman ya, untuk urutan abjadnya selalu ngikutin ya. Tapi nomornya tadi ingat ya, kalau misalnya dia lebih dari 2, itu kita cari yang nomor serendah mungkin di situ ya. 4 etil, 2 metil, 1 propil ya. Sikloheksana ya. Gitu. Jadi namanya bukan 1 etil ya, karena
kalau misalnya tadi kita ambil 1 etil, di sini jumlahnya total 8 nih kan nomornya. 1 ditambah 3 ditambah 4 ya. Bukan juga 5 etil, apalagi lebih salah lagi lah itu ya. Tapi namanya adalah 4 etil, 2 metil, 1 propil, sikloheksana ya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang ini ya. Kalau kita ambil di sini nomor 1 ya, di sini nomor 2, itu kan berarti kan 1 ditambah 2 ditambah 2, total ada 5 teman-teman ya. Tapi kalau kita ambil di sini adalah nomor 1 ya, di sini nomor 2, berarti 1 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Nah, berarti kita ambil adalah yang ini gitu. Berarti namanya adalah semuanya metil teman-teman. 1,1,2 trimetil siklopentana ya. Oke gitu ya. Mungkin sedikit review lagi tadi, kalau misalnya yang pertama kita bahas yang mana lebih panjang ya teman-teman. Jadi kalau lebih panjang itu adalah yang siklo, itu kita bisa ambil siklo sebagai rantai utama. Tapi kalau yang lebih panjang adalah alkana yang rantai terbuka, itu berarti dia yang sebagai rantai utama. Terus di nomor 2 itu adalah bagaimana penamaan dari masing-masing alkil, itu mengikuti abjadnya ya. Di sini berarti M itu lebih dulu daripada P, terus kemudian E lebih dulu daripada M ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya terdapat 2 cabang atau lebih, itu kita beri nomor serendah mungkin. Tadi caranya gini teman-teman ya, kita jumlahkan, misalnya ada beberapa kemungkinan kita jumlahkan, yang mana yang jumlahnya lebih kecil atau lebih rendah seperti itu. Nah, coba sekarang kita latihan ya bagaimana penamaan ini. Ini cukup gampang nih. Di sini jenis siklonya adalah siklopentana ya, ada 5 rantai cincinnya yang bentuk siklik ya. Kita kasih nama aja misalnya siklopentana ya. Nah, ini depannya ngikutin nih. Kemudian ada metil, ada etil ya. Ingat, E itu lebih dulu dibanding M ya. Terus kita kasih nomor di situ, berarti 1, 2 ya. Dimulai dari yang lebih rendah, kalau di sini kan cuma 2 ya. Berarti namanya adalah 1 etil, 2 metil, siklopentana teman-teman ya. Kemudian yang ini itu dia jenis siklonya adalah siklopropana ya. Sedangkan untuk rantai terbukanya adalah pentana ya. Nah, antara siklopropana dengan 3C ya, itu jelas lebih rendah atau lebih sedikit dibanding pentana yang mempunyai 5C di situ, sehingga si pentana ini itu sebagai rantai utama ya teman-teman. Jadi ini sebagai alkil. Pertama kita namakan dulu alkilnya, berarti 2 nomor 2 ya. Di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, berarti 2 siklopropil ya. Rantai utamanya adalah pentana teman-teman. Oke, seperti itu ya. Yang sebelah kiri adalah 1 etil, 2 metil siklopentana, yang sebelah kanan adalah 2 siklopropil pentana ya. Nah, ini adalah referensi saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasannya. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.